Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Cerita ini adalah lanjutan dari cerita edisi sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang belum menonton edisi sebelumnya, bisa klik dulu playlist di tautan berikut untuk menyaksikan video sebelumnya. Dengan menggunakan bahasa Kryptonian kuno, Superman berusaha berkomunikasi dan menenangkan para tahanan, memperkenalkan dirinya sebagai Clark, dan mengatakan tidak akan ada yang menyakiti mereka lagi. Superman lalu kembali melesat membantu John menghadapi pesawat-pesawat Mongol. Tampak pesawat-pesawat itu kini menembaki pesawat besar tempat tahanan tadi berada. John yang heran bertanya pada ayahnya kenapa mereka menembaki pesawat mereka sendiri. Superman menjelaskan bahwa ada tahanan di sana. Dia meminta John coba mendaratkan pesawat itu di tempat yang aman. Superman kembali menyerang pesawat-pesawat lawan dan melindungi pesawat tempat tahanan tadi berada. Dia masih memikirkan dari mana orang-orang Kryptonian itu berasal. Bukankah semuanya sudah musnah? Kandor? Sementara John meski telah mati-matian mencoba menyelamatkan, namun pesawat itu tidak bisa bertahan. Hancur dan segera akan masuk ke dalam lautan. Superman melesat cepat dan membawa keluar tahanan itu yang berjumlah 3 orang sebelum pesawat itu benar-benar menghantam lautan luas. Pesawat-pesawat lain lalu berbalik pergi. John bertanya, perlukah untuk mengikuti mereka? Superman berkata tidak, karena mereka sudah gagal dan pasti menerima hukuman dari Mongol. Dia juga menyerahkan para prajurit Warlord yang berada di dalam lautan kepada para penduduk Atlantis. Dia mengajak John segera membawa para tahanan itu ke fortress. John menanyakan keadaan ayahnya yang terlihat terguncang. Superman menjawab bahwa dia mendengar orang-orang tersebut mengatakan sesuatu, namun dia tidak yakin untuk saat itu. Di telapak tangan salah seorang tahanan itu tampak simbol keluarga Superman. Para tahanan segera mendapatkan perawatan Kelex di fortress. Mereka mengalami trauma fisik dan psikis yang kuat yang membuat mereka tidak bisa berbicara. Supergirl menanyakan tentang seseorang yang dia ajak Superman bicara. Apakah dia mengatakan sesuatu? Superman menjawab bahwa dia hanya membisikkan kata Harametea Uatalkis. Supergirl tidak percaya. Lois Lane bertanya apa maksudnya. Superman menjelaskan kalau itu semacam doa dalam bahasa Kryptonian. Superman tidak pasti apakah mereka Kryptonian, namun dia penasaran akan simbol keluarga di telapak tangan salah seorang dari mereka. Superman lalu pergi. Dia menuju ke dalam laut tempat pesawat perang Mongol karam. Dari pemeriksaan ahli Atlantis, kapal itu adalah sampah. Sudah diperbaiki ratusan kali. Entah apa tujuan Mongol mengirimnya ke sana. Superman berkata bahwa Mongol tidak mengirimnya, tapi sejumlah tahanan melarikannya ke sana. Namun, tidak mengerti seberapa berharganya mereka sehingga prajurit Warlord sampai mengejar ke bumi. Satu hal menarik yang ditemukan kaum Atlantis adalah sumber energi dari kapal perang itu, yaitu sebuah elemen yang menyerupai The Source. Superman mencoba meminta untuk membawanya ke fortress untuk diteliti, namun kaum Atlantis menolaknya. Karena hukum mereka, apapun yang jatuh ke wilayah Atlantis adalah milik mereka. Benda itu mengeluarkan sejumlah besar energi yang tidak mampu diukur oleh instrumen milik Atlantis, dan mereka percaya akan bermanfaat bagi masa depan Atlantis. Mereka malah menawarkan Superman membawa para tahanan yang mereka temukan, karena mereka tidak bisa menjamin para tahanan itu masih hidup esok hari. Superman pergi melihat mereka yang kini terkurung dalam kurungan kubus. Mereka dalam keadaan terantai sedari awal dan tidak mau dilepaskan rantai mereka. Superman lalu mendekati salah seorang yang bertubuh paling besar, yang tampak ingin menantang Superman. Superman coba berkomunikasi dengannya, menggali informasi tentang tahanan yang mereka ikuti. Saat Superman ingin melepaskan rantai yang mengikatnya, dia melayangkan tinjunya ke wajah Superman, lalu menghantamkan kepalanya ke kepala Superman.
Kedua serangan itu tidak berefek pada Superman, malah menimbulkan luka pada makhluk Warzone itu. Tapi dia tetap saja mengoceh dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sementara itu, Lois Lane, John, dan Kara sedang mencoba mempelajari kembali catatan Kryptonian dan tidak menemukan ada catatan penerbangan lain meninggalkan Krypton sebelum ledakan selain dirinya dan Kal-El. John tidak percaya bahwa mereka adalah Kryptonian karena sel mereka tidak bereaksi terhadap sinar matahari. Namun Supergirl mengingatkan bahwa tubuh mereka baru saja menyerap sinar matahari itu, masih belum tahu bagaimana reaksinya. Lagi pula, bahasa yang digunakan gadis tahanan itu bukanlah bahasa yang lazim digunakan oleh penduduk Krypton, melainkan bahasa mati yang disebut Valkyrie. Lois menanyakan kemungkinan mereka adalah penjelajah waktu, namun lagi-lagi Kara membantah mengatakan tidak mungkin, karena kata yang diucapkan gadis itu berarti Talkis melindungi kita. Talkis bukanlah dewa, melainkan saintis yang dieksekusi atas suatu yang dipercayainya, layaknya Socrates atau Galileo di bumi. John yang tahu ayahnya hancur karena kandor, merasa ada seseorang yang sedang mempermainkannya. Meskipun diingatkan bahwa para tahanan itu sekarat dan tidak mungkin memalsukan hal tersebut, John tetap merasa tidak percaya dengan mereka. Dia lalu pergi dengan sedikit emosi. Lois lalu mengatakan dia punya sebuah teori. Di tempat lain, tahanan wanita itu terbangun dan ketakutan saat melihat tangannya tidak dalam keadaan terikat rantai. Dia berdiri dan mulai mencari-cari rantainya, lalu mengikatkannya kembali ke tangannya. Robot Kelex datang dan coba menenangkan gadis itu, namun gadis itu menghantamnya dengan rantai di tangannya. Gadis itu teringat kata-kata seseorang, mengatakan dia lebih rendah dari burung pemakan bangkai. Namun meskipun begitu, penguasa segala rantai telah mau menyelamatkannya dan kaumnya yang menyedihkan. Tapi dia malah mengenakan tanda musuh penyelamatnya. Gadis itu teringat saat dia bersimpuh di hadapan Mongul. Dia menyatakan gadis itu sendiri yang menyebabkan kaumnya menderita. Mongul lalu mengambil besi panas bertanda es dan menekankannya ke dada dua tahanan pria yang tergantung di dekat mereka. Dia lalu berkata tentang pengampunan Mongul terhadap makhluk sepertinya yang lebih rendah daripada cacing buta yang menggali di bawah pohon. Dia akan mengirimkan mereka kepada musuhnya yang memiliki tanda seperti itu, yang bernama Superman. Dan apa tindakan gadis itu selanjutnya akan menentukan nasib mereka. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.